Halo semuanya, pernah dengar nggak sih kalau kadang angka itu bisa menceritakan dua kisah yang sama sekali berbeda? Nah, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Ada satu fenomena ekonomi di Indonesia yang luar biasa menarik, dan jujur aja agak bikin garu-garu kepala. Coba bayangin skenario ini. Di satu sisi, tumpukan uang tunai di perbankan nasional kita lagi menyentuh angka tertinggi sepanjang sejarah. Melimpah ruah. Tapi, di saat yang bersamaan, dompet mayoritas teman-teman kita di kelas menengah ke bawah justru terasa makin tipis. Ini beneran cerita tentang dua ekonomi yang jalan barengan, tapi arahnya sama sekali berlawanan. Kok bisa gitu? Yuk kita pecahkan sama-sama teka-teki paradoks tabungan ini. Bagian pertama, rekor tabungan nasional. Kita mulai dulu dari kejutan data makro terbaru dari OJK untuk bulan Maret 2026. 10.230,81 triliun rupiah. Wah, gila banget kan angkanya? Buat ngasih gambaran, dana pihak ketiga perbankan kita ini bukan sekedar pecah rekor. Ini tuh ibarat lautan likuiditas raksasa yang lagi ngendap santai di bank. Yang kalau secara teori sih, harusnya jadi bahan bakar utama buat mutar mesin ekonomi negara kita. Dan yang bikin makin merinding, lajunya itu loh, makin kenceng. Pertumbuhan dari tahun ke tahun lompat dari 13,18% di bulan Februari naik ke 13,55% di bulan Maret. Jadi bukan cuma jumlahnya yang raksasa, tapi kecepatan bertambahnya juga benar-benar lagi ada di jalur cepat. Lanjut ke bagian 2. Pertanyaannya sekarang, mengapa angka ini bisa meroket tajam? Dari mana sebenarnya asal uang triliunan ini? Nah, kalau kita bedah lebih dalam, ceritanya jadi makin spesifik nih. Tabungan biasa dan deposito naiknya sih stabil-stabil aja. Tapi coba perhatikan pertumbuhan giro yang meledak sampai 21,37%. Ini ibarat sinyal terang benderang yang ngasih tahu kita kalau korporasi dan para pemain bisnis besar lagi agresif banget markir uang tunai mereka. Menurut catatan OJK, mesin ekonomi kita emang udah mulai panas lagi pasca gejolak kemarin. Roda sektor formal, ditambah sektor informal, semuanya udah mulai berputar membuahkan hasil. Efeknya, pendapatan masyarakat naik, dan kapasitas menabung secara nasional otomatis ikut terdongkrak. Tapi jangan lupakan faktor kalender. Ada momen-momen musiman yang nyuntik dana gede-gedean secara serentak. Mulai dari turunnya bonus akhir tahun, pencairan TRR, yang ya jujur aja kadang cuma mampir sebentar didompatkan, sampai ke realisasi belanja pemerintah. Ketiganya ini ibarat guyuran uang tunai masif langsung ke sistem perbankan kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Misteri kelas menengah bawah. Disinilah plot twistnya dimulai. Ini dia inti paradoksnya, teman-teman. Di satu sisi, total duit di perbankan meroket sampai nembus awan. Tapi di sisi lain, simpanan masyarakat kelas menengah ke bawah justru kelihatan lesu banget. Pertanyaan terbesarnya, kok bisa kekayaan yang luber di atas sepertinya sama sekali nggak netes ke bawah? Faktanya, OJK sendiri mencatat kalau simpanan kelompok menengah ke bawah lagi kena tekanan berat banget di awal 2026 ini. Bayangin aja, di saat korporasi lagi asyik pesta pora dengan pertumbuhan giro 2 digit, saudara-saudara kita di kelas menengah ke bawah malah lagi mati-matian nan saldo biar nggak minus. Gempuran biaya hidup yang pelan tapi pasti merayap naik, bikin demografi ini terpaksa makan tabungan cuma buat bertahan hidup sehari-hari. Masuk ke bagian 4, dampak ketidakpastian global. Gimana ceritanya urusan dunia bisa bikin dompet kita di sini ikut bergetar? Ada satu pernyataan dari pihak OJK yang mengkonfirmasi sebuah pergeseran psikologis gede-gedean. Kondisi dunia yang serba nggak pasti bikin masyarakat jadi super hati-hati buat konsumsi. Mereka yang punya duit lebih, entah itu korporasi besar atau kelas menengah atas, pilih mode tiarap. Ketakutan soal fluktuasi pasar bikin mereka mendingan nimbun dana di bank buat jaga-jaga daripada diputar di sektor real. Make sense ya? Nah, sayangnya efek domino dari sikap was-was ini mukulnya keras ke bawah. Coba pikirin deh, kalau orang-orang menengah atas pada agresif nahan belanja, nunda liburan, atau nggak mau jajan di luar, siapa yang paling kehilangan omset? Pastinya UMKM dan pekerja sektor informal kan? Rantai konsumsi yang mampet inilah yang ujung-ujungnya mencekik aliran uang tunai ke kelas menengah bawah. Jadi, di tengah dua realitas ekonomi yang saling bertolak belakang ini, mari kita tanya diri kita sendiri. Di posisi mana kita sekarang? Apakah Anda ada di kelompok yang lagi asyik numpuk likuiditas dan ngamanin dana darurat? Atau justru lagi pusing, kerasa panasnya inflasi dan terpaksa nguras tabungan? Ekonomi makro boleh aja sih lagi cetak rekor setinggi langit, tapi pada akhirnya saldo di dompet kita lah yang paling jujur bercerita.
Gimana menurut Anda? Seberapa aman dana darurat Anda hari ini? Terima kasih udah ikut bedah data bareng saya di sesi ini. Sampai jumpa lagi.